yang mana ditemukan obat daripada wabah penyakit tersebut adalah kurma busuk yang berasal dari Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Maka si raja ini mengirim utusan untuk datang ke Madinah karena dia dengar ada salah seorang saudagar kaya yang punya kurma busuk dalam jumlah besar. Datanglah utusan dari Yaman bertemu dengan penjaga gudang Abdurrahman bin Auf. Terjadilah negosiasi. Singkat cerita, terbeli semua kurma busuk tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Diberitakan hal ini kepada Tuan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wahai Tuan, alhamdulillah dagangan kurma Tuan telah terjual habis dengan harga yang tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan satu amal ibadah yang sangat besar nilainya. Duduk di dalam majelis ilmu, duduk di dalam majelis taklim. Ketika kita duduk dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Apa janji Allah kepada orang-orang yang duduk di dalam majelis taklim? Sangat banyak sekali. Dia akan mendapatkan sakinah, dia akan mendapatkan cucuran rahmat. Nama-namanya akan dibanggakan oleh Allah di hadapan majelisnya para malaikat. Orang-orang tersebut dikerumuni oleh para malaikat, malaikat yang mulia, malaikat yang punya sifat taat kepada Allah yang sempurna. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an satu dengan yang lain kecuali Allah turunkan sakinah kepada mereka. Apa itu sakinah? Ziyadatul iman, peningkatan iman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim.
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicucuri rahmat, wa hafathumul malaikah, dan dikerumuni oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama kita juga orang-orang tua kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan majelis malaikat. Dan masih banyak lagi janji-janji Allah dan Rasulnya yang akan diberikan kepada orang yang dengan ikhlas duduk di dalam majlis ilmu. Wa fi akhiril majlis, di akhir penghujung majlis nanti, ketika majlis ini ditutup dengan doa, nada munadin minas sama, satu penyeru dari langit mengatakan, ankumu maghfuran lakum, bangunlah kamu dengan ampunan Allah. Qad budilat sayyiatikum hasanat, karena Allah telah gantikan kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pandai, orang yang berakal, orang yang menginginkan kebaikan dari Allah, maka dia pasti bersemangat untuk duduk di dalam majelis ilmu. Karena kita ini kekurangan pahala, dosa kita sudah banyak, salah kita berulang-ulang, maka kita perlu pahala yang banyak untuk menyelamatkan kita, supaya Allah ridho kepada kita. Bagaimana caranya? Raih amal-amal soleh, datangilah majelis-majelis ilmu, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang faham, orang yang sukses dunia dan akhirat. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hakikat daripada rizki. Karena fenomena yang terjadi di depan kita pada saat ini, dengan banyaknya kezaliman, banyaknya kedurhakaan, banyaknya penipuan, banyaknya kebengisan, itu semua terjadi karena manusia rakus untuk menumpuk harta, sehingga dia rela menabrak, memukul, mendorong, menjahati sesama saudaranya sendiri karena takut lapar, khawatir tidak makan. Inilah kefahaman yang keliru dan tidak boleh ada dalam kehidupan umat Islam. Maka pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita sedikit bermudzakarah mengenai hal rizki yang memang kita semua berusaha untuk meraihnya. Kataballahu maqadiral khalaiq bi 50,000 sanah qabla an yakhluqallahu as-samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir bagi ciptaan-ciptaannya. Ketetapan-ketetapannya sudah ditetapkan oleh Allah. Bi 50,000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqallahu as-samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdir-takdir bagi makhluk-makhluknya, bagi manusia. Berapa butir nasi yang akan masuk ke perut kita lewat mulut kita? Berapa teguk air yang masuk ke perut kita lewat kerongkongan kita? Berapa hembusan nafas yang akan kita hembuskan? Semuanya itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu maqadiral khalaiq bi 50,000 sanah qabla an yakhluqallahu samawati wal ard.
Allah telah menentukan takdir-takdir bagi makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas hal itu. Ini keyakinan yang harus kita yakini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yakin bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk berikhtiar dengan cara yang benar, cara yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Setiap manusia itu ada ketetapannya. Ketika ketetapan Allah itu sudah datang, tidak ada yang bisa melawan. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Itulah yang akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan, tapi yang terjadi kehendak Allah. Suatu hari Nabi SAW berjalan dengan salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sambil digandeng tangannya, Nabi bercerita kepada dia, "Inni u'allimuka kalimat." Aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang penting. Ihfazillah yahfadk. Jagalah perintah Allah. Jaga perintah Allah. Maka Allah akan menjaga kamu. Sebetulnya kalimat ini sudah cukup menjadi jaminan untuk kita. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gelisah, tidak perlu kita khawatir. Ihfazillah yahfadka. Jagalah perintah Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, maka kita jaga perintah Allah. Jangan main-main dengan perintah Allah. Jangan menyia-nyiakan perintah Allah. Maka janji Allah pasti datang. Apa janjinya? Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfadka. Jagalah perintah Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Ittaqillah tajid lahu tujahak. Takwa kamu kepada Allah. Takut kepada Allah, malu kepada Allah. Jaga kualitas takwa sebaik-baiknya. Maka kau akan dapati Allah selalu membimbing kamu di hadapan kamu, menuntun kamu, menjaga kamu, memelihara kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Tawajjuh, minta kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah punya segala-galanya. Tidak ada yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan kekurangan untuk mengabulkan semua doa manusia. Mudah sekali bagi Allah. Andaikan seluruh dunia ini berkumpul di satu tempat, mereka minta bersamaan kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, dan semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, khazanah Allah tidak berkurang sedikit pun. Maka rugi kalau kita tidak minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Allah sudah pernah menolong para nabi, Allah pernah menolong para sahabat, dan Allah yang sama pun akan menolong kita kalau kita minta dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita ragu untuk minta kepada Allah? Apa yang membuat kita ragu untuk minta tolong kepada Allah? Apakah kita meragukan kebesaran Allah? Kemudian Nabi melanjutkan kalimatnya dengan sahabat tersebut. Wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas,
Law ijtama'atil ummah bi ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Andaikan umat ini berkumpul menjadi satu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yang nampak, yang tidak nampak, timur, utara, barat, selatan, semua kumpul untuk memberikan sedikit manfaat kepada kamu, memberikan sedikit manfaat kepada seseorang, la yanfa'uka, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Kenapa? Karena makhluk lemah, tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kemampuan apapun. Illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan kepada kamu. Wala ini ijtama'atil ummah, tapi sebaliknya, andaikan umat ini berkumpul bi ayadurruka bi syai'in, untuk memberikan madarat sedikit kepada kamu, kesusahan, kerepotan, malapetaka, la yadurruk, tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan berjaya, illa bi syai'in qad kataballahu alaik, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya ketetapan Allah lah yang akan terjadi pada manusia, termasuk rezeki kita. Termasuk rezeki kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah kita akan mendapatkan rezeki yang berkah, yang banyak, yang cukup? Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya kata Allah, rizki kamu itu ada di langit. Artinya rizki itu kontrolnya ada pada Allah, remote-nya ada pada Allah. Rizkinya kadang turun dari langit berupa air hujan, kadang-kadang dari bumi, tetapi kontrolnya dari Allah. Yang mengendalikan Allah, yang menentukan Allah. Kita cuma diperintahkan untuk berikhtiar saja. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Kalau orang itu yakin bahwa rizki itu datang dari Allah, yang mengendalikan Allah, maka dia tidak mungkin melakukan maksiat saat dia mencari rizki tersebut. Tidak mungkin dia melanggar aturan Allah ketika dia mencari rizki tersebut, karena dia yakin bahwa rizki itu hakikatnya datang dari Allah. Tapi kenapa buktinya sekarang banyak manusia melanggar aturan? Karena dia tidak yakin bahwa rizki datang dari Allah. Dia yakin rizki datang dari otaknya, dari kemampuannya. Itulah yang dimiliki oleh Qarun. Qarun mendapatkan harta yang banyak. Ketika Allah kirim Nabi untuk mengingatkan dia menolak ajakan Nabi. Karena dia menyangka rizki itu memang milik dia dan hasil kepintaran dia. Dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Aku punya harta yang banyak karena otakku yang pandai. Inilah keyakinan si Qarun. Maka Allah marah, nggak boleh kamu seperti itu. Rizki bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pinter, tapi itu mutlak dari aku, kata Allah. Dia tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah murka, Allah marah kepada orang yang merasa bahwa datangnya rizki dari kepandaian otaknya, bukan dari Allah. Maka Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Sehingga saat ini kalau seseorang menemukan harta benda dari dalam tanah, dikatakan harta Qarun. Kenapa? Karena ditenggelamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin
supaya kita semua ini sadar bahwa rizki itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rizki kepada seluruh makhluknya. Jangankan kita, manusia yang bisa bergerak, yang bisa berjalan, yang bisa membawa diri kita. Ada makhluk Allah yang kecil, binatang melata. Allah firmankan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun dzalika fi kitabim mubin. Wa ma min dabatin fil ardi, dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rizkinya ada dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha, dan Allah tahu di mana dia berada dan di mana simpanan rezeki untuknya. Kullun dzalika fi kitabim mubin, semua itu ada pada catatan Allah. Dabah, binatang melata, semut, nyamuk, ulat, semuanya, semua rizkinya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang beribadah kepada Allah, yang takwa kepada Allah, yang istighfar kepada Allah. Subhanallah, pasti Allah Subhanahu wa taala jamin rizki kita. Maksud daripada taklim ini bukan menyuruh kita untuk berdiam diri di masjid, tidak mau bekerja, malas, duduk zikir saja, bukan. Tetapi kita mesti yakin bahwa kita ini diperintahkan untuk berusaha saja. Yang menentukan Allah, maka jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah. Kalau kita ingin rizki yang kita dapatkan, rizki yang penuh barokah dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Ada satu kisah ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka dia bertanya, man yahdam bi amri ahli, siapa yang mengurus urusan keluargaku ketika aku tinggalkan keluarga untuk mendakwahkan agama? Fa amarallahu bidarbi sakhrah bi asa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk memukul batu besar dengan tongkatnya. Subhanallah, ternyata batu besar itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis, berlapis-lapis sampai lapisan terakhir. Fa idza kanat dudah ta'kulu minal waraqah. Ternyata setelah terbuka lapisan-lapisan batu tersebut, ada seekor ulat kecil yang sedang makan daun. Yang sedang makan daun. Dan ulat itu bertasbih kepada Allah, Subhanalladzi yarani wa ya'rifu makani wa yarzuquni wa la yansani. Maha suci Allah yang melihat aku, Maha suci Allah yang tahu di mana aku berada, Maha suci Allah yang selalu memberikan rezeki kepada aku dan tidak pernah melupakan aku. Itulah pelajaran bagi kita semua, bahwa Allah mampu untuk mendatangkan rezeki kepada makhluknya walaupun dia berada di lapisan batu yang paling dalam, tidak ada lubang. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yakin atau tidak. Tinggal kita percaya atau tidak.
Maka keyakinan ini penting bahwa rizki kita ini ada pada Allah, nggak mungkin tertukar. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Lau haraba ibnu Adam min rizkihi kama yahrubu minal mauti la adrakahu rizqahu kama adrakahul maut." Andaikan anak cucu Adam ini lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematiannya, tetap rizki akan menjemput dia seperti kematian menjemput orang tersebut. Andaikan seseorang lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematiannya, tetap rizki itu akan menjemput dia seperti kematian menjemput orang itu. Nggak bisa. Ada nggak orang yang lari dari rizki? Ada. Ada nggak manusia yang nggak mau dapat rizki? Ada. Yang dia sudah merasa cukup, yang dia takut atas hisab di akhirat nanti. Dan hal ini pernah terjadi untuk membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW bahwa seseorang yang lari dari rizkinya akan dijemput oleh rizkinya, seperti orang lari dari kematian dijemput oleh kematian, karena hal tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi yang cukup kaya. Apa saja yang dipegangnya menjadi keuntungan. Apa saja yang didagangkan menjadi keuntungan. Apa saja yang diusahakan menjadi keuntungan. Itulah kehebatan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat yang kaya raya. Suatu hari Nabi SAW cerita kepada dia, "Ya Abdurrahman, inni ra'aituka tamshi ala sirati habwan." Aku melihat kamu merangkak-rangkak melewati jembatan sirat. Karena hartanya banyak, hisabnya cukup panjang, maka dia nangis. Dia khawatir nangis, takut tertinggal masuk surga dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Karena Nabi katakan seperti itu, "Inni ra'aituka tamshi 'ala sirati habwan." Aku melihat kamu merangkak melewati jembatan sirat. Maka saat itu dia ingin mengurangi hartanya. Ingin supaya dagangannya tidak untung. Tapi ada unsur menolong bagi orang lain. Saya nggak usah untung, nggak apa-apa, yang penting saya bisa menolong orang. Saya nggak mau menambah kekayaan saya lagi. Dia punya cita-cita seperti ini, supaya dagangannya tidak untung. Dia punya niat seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan, tunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW. Ketika sahabat pada saat itu gagal panen kurma, mereka terlambat memanen kurma sehingga kurma mereka pada busuk. Sahabat pun sedih. Hampir semua kurma mereka busuk karena gagal panen. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf menyangka inilah saat yang tepat. Inilah saat yang tepat aku menunaikan, melaksanakan niat itu. Dibelilah kurma busuk tersebut. Kurma busuk, apa harganya? Tapi karena dia ingin supaya dagangannya tidak untung dan bisa menolong saudara-saudara Islamnya, maka dibelilah semua kurma busuk tersebut. Sahabat yang lain senang, gembira, tidak rugi. Kenapa? Walaupun kurmanya busuk terjual dengan harga normal. Karena si Abdurrahman bin Auf ini punya niat yang baik. Disimpanlah kurma itu di dalam gudang. Ternyata dengan kuasa Allah, tidak disangka-sangka, terjadilah satu wabah penyakit
di negeri Yaman, yang mana ditemukan obat daripada wabah penyakit tersebut adalah kurma busuk yang berasal dari Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Maka si raja ini mengirim utusan untuk datang ke Madinah karena dia dengar ada salah seorang saudagar kaya yang punya kurma busuk dalam jumlah besar. Datanglah utusan dari Yaman bertemu dengan penjaga gudang Abdurrahman bin Auf. Terjadilah negosiasi. Singkat cerita, terbeli semua kurma busuk tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Diberitakan hal ini kepada Tuan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wahai Tuan, alhamdulillah dagangan kurma Tuan telah terjual habis dengan harga yang tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sedih lagi. Inilah bukti. Lau haraba ibnu Adam min rizkihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizkahu kama adrakahul maut. Andaikan anak cucu Adam lari daripada rizkinya, sebagaimana dia lari dari kematiannya, tetap rizki itu akan menjemput dia sebagaimana kematian menjemput orang tersebut. Maka semakin yakin manusia pada saat itu bahwa rizki itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal disuruh berikhtiar saja, berusaha mencari yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa-apa yang aku rizkikan dari kamu. Artinya yang tidak baik jangan dimakan, yang bukan hak kamu jangan dirampas, yang bukan milik kamu jangan kau paksakan untuk menjadi milikmu. Min thayyibatin, yang baik-baik saja. Itu aturan agama, perintah Allah kepada manusia. Tapi manusianya rakus, manusianya tamak, manusianya tidak punya malu. Sehingga dia tabrak sana, tabrak sini, sikut sana, sikut sini, tanpa rasa malu. Dia lakukan apa yang ingin dia lakukan untuk mendapatkan jabatan dan harta. Ini berarti tidak ikut aturan Allah. Allah perintahkan dia untuk mengambil yang baik saja. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmilu rizquha. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak akan pernah mati sebelum rizki itu sempurna sampai kepada dia. Kalau jatah rizkinya sudah habis, baru dia akan mati. Sebelum jatah rizki itu habis, enggak akan mati. Apapun yang terjadi pada dia, ketika jatah rizkinya masih ada, dia tidak akan mati. Maka kadang-kadang kita melihat ada orang yang sudah nggak bisa makan, tapi bisa minum saja. Berarti jatah makanan sudah habis, tinggal jatah minuman. Ada yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, tinggal napasnya saja. Berarti semua jatah tidak ada, tinggal jatah napas saja. Inna ahadakum la yamuta hatta yastakmilu rizquha. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak akan pernah mati sampai rizki itu sempurna kepada kamu semua. Sampai rizki itu datang sempurna kepada kita semua. Fala tastabti'ur rizq. Maka rizki itu nggak akan ketukar kepada orang lain. Nggak mungkin ketukar kepada orang lain. Fakhudhu ma halla wa da'u ma harram.
maka ambillah hanya yang halal-halal saja dan tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah hanya yang halal-halal saja, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu nggak akan ketukar. Salah kamu kalau kamu paksakan diri untuk mengambil rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah. Padahal kalau memang itu jatah kamu, tanpa kau melanggar pun, tanpa kau maksiat pun, dia akan sampai kepada kamu. Tapi kamu tidak sabar. Kamu ingin cepat, sehingga kau melakukan dosa, maksiat kepada Allah. Seorang istri di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, wanita solihah, dia senantiasa pesan kepada suaminya ketika suaminya berangkat kerja, wahai suamiku, carilah rizki hanya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan pernah sekali-kali kau bawa ke rumah ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai suamiku, aku dan anak-anakmu siap lapar di dunia ini untuk tidak makan makanan yang haram. Tapi aku dan anak-anakmu tidak akan pernah siap menderita di akhirat gara-gara makan makanan yang haram. Maka jangan pernah, wahai suamiku, kau bawa rizki yang haram ke rumah ini. Carilah rizki yang hanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan wanita solehah, pesan seorang istri yang faham bahwa kehidupan akhirat tidak sebanding bila dibandingkan kehidupan dunia. Tapi istri yang bodoh, istri yang kejam, istri yang tidak faham agama, dia akan paksa suaminya untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dan dia tidak peduli apakah itu halal atau haram. Yang penting semua kebutuhan nafsunya bisa terpenuhi. Inilah istri yang kejam dan suami yang bodoh. Kenapa? Karena dia lupa bahwa kehidupan dunia sementara saja. Kehidupan dunia tidak lama. Suatu saat cepat atau lambat kita semua akan mati. Dan kematian manusia bukan berakhirnya perjalanan hidup dia. Perjalanan hidup anak manusia akan berakhir nanti ketika manusia sudah terbagi menjadi dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka. Itulah last destination, terminal terakhir perjalanan hidup anak manusia. Itulah terminal terakhir perjalanan hidup anak manusia. Lah sekarang ini tempat saat kamu menentukan di mana kita nanti berada. Apakah kita termasuk golongan ahli surga ataukah kita termasuk golongan ahli neraka? Maka jangan main-main dalam kehidupan yang singkat ini. Inilah keyakinan yang harus kita yakini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita anggap mencari rezeki yang halal saja susah, mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini keyakinannya orang fasik, ini keyakinannya orang yang tidak punya Tuhan, ini keyakinannya orang bodoh. Kalau kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya keyakinan seperti itu. Kita yakin bahwa rezeki itu ada ditetapkan oleh Allah. Kita harus taat kepada Allah. Kita harus ibadah kepada Allah. Jangan kita menyia-nyiakan ketaatan kita kepada Allah. Berikhtiar sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka rezeki yang datang kepada kita insya Allah rezeki yang halalan thayyibah. Rezeki yang penuh keberkahan dari Allah.
Sayyid Ja'far As-Shadiq rahimahullah, dia mengatakan, inni alimtu anna rizki la yakuluhu ahad fatma'antu. Aku tahu bahwa rizki yang menjadi jatahku nggak mungkin dimakan oleh orang lain, maka aku tenang. Tenang itu bukan berarti diam saja, bukan. Tenang itu artinya tidak menabrak sana, tidak menabrak sini, tidak sikut sana, tidak sikut sini, karena dia tahu bahwa rizki yang menjadi jatah dia tidak mungkin dimakan orang lain. Inni alimtu anna rizki la yakuluhu ahad fatma'antu. Aku tahu bahwa rizki yang menjadi jatahku nggak mungkin dimakan oleh orang lain, maka aku tenang. Aku tidak terlalu gelisah, tidak terlalu khawatir. Aku konsentrasi dalam ibadah dan ikhtiar kepada Allah. Wa inni alimtu anna amali la ya'maluhu ahad fastahadtu. Dan aku tahu bahwa amalan yang harus aku lakukan di dunia ini nggak bisa aku titipkan orang lain. Aku titipkan si fulan, aku titipkan si fulan untuk mengamalkan, menjadi wakilku. Aku yang menerima pahala, dia yang mengerjakan, tidak bisa. Fastahadtu, maka aku sungguh-sungguh. Apa yang aku lakukan itu yang aku dapatkan di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang dia lakukan itu yang dia dapatkan. Tidak bisa aku titipkan orang lain. Fastahadtu, maka aku sungguh-sungguh untuk melakukan amal ibadah. Karena amalku nggak bisa aku titipkan kepada orang lain. Yang ketiga dia katakan, wa inni alimtu. Aku tahu anna akhir masir al-qabr fasta'adtu, bahwa akhir perjalanan hidupku adalah kubur, maka aku bersiap selalu. Akhir perjalanan hidupku adalah akhirat, maka aku bersiap siaga. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Itulah perkataan seorang mulia Ja'far As-Shadiq, yang merupakan kata-kata mutiara untuk kita semua. Inni alimtu anna rizki la yakuluhu ahad fatma'antu. Aku tahu bahwa rizkiku nggak mungkin dimakan orang lain, maka aku tenang. Wa inni alimtu ana amali la ya'maluhu ahad fastahadtu. Dan aku tahu bahwa amalanku nggak bisa dikerjakan orang lain, maka aku sungguh-sungguh. Wa inni alimtu anna akhir masiri al-qabr fasta'adtu. Dan aku tahu bahwa akhir perjalanan hidupku adalah kubur, maka aku bersiap diri. Setiap hari, setiap saat, hakikatnya kita semua ini sedang menuju ke kubur kita masing-masing. Cuma kita kan tidak tahu. Kita ini kan tidak nampak, maka banyak orang sombong. Banyak orang yang gagah-gagahan. Kenapa? Dia tidak ingat, dia tidak merasa bahwa setiap langkah yang dia langkahkan, hakikatnya dia sedang menuju ke kuburnya masing-masing. Kalau dibukakan oleh Allah apa yang akan terjadi kepada manusia di alam akhirat, di alam barzah, maka tidak akan mungkin ada satu orang pun yang berani sombong dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min yaumin jadidin illa wa yukhatibukal ardu. Hari berganti hari, hari berganti hari, kecuali bumi ini berbicara kepada manusia. Hari berganti hari begitu cepat, bumi yang diinjak oleh manusia ini bicara kepada kita. Cuma kita nggak dengar. Kalau kita dengar, nggak ada orang berbuat dosa. Apa kata bumi kepada kita? Tamshi ala dhahri wa masiruka fi batni. Kamu berjalan di atas punggungku, tapi sebenarnya kau sedang menuju masuk ke dalam perutku. Wa yunadikal qabru, dan kubur setiap hari memanggil kita.
Setiap hari kubur memanggil kita. Dalam seruannya, kubur mengatakan, ana baitul masalah. Wahai manusia, ketahuilah bahwa aku tempat masalah yang sebenarnya. Masalah bukan di dunia, tapi masalah di akhirat. Masalah di kubur, di mahsyar, di sirat, di mizan, di neraka. Itu masalah yang besar. Dunia sementara saja. Wa ana baitul wahdah. Dan aku tempat di mana kau masuk ke dalamku seorang diri. Kau raja, kau pejabat, kau kaya raya. Tidak ada yang menemani kau di dalam kuburmu. Kau seorang diri masuk ke dalam kubur yang sempit itu. Wa ana baitul wahsyah. Dan aku tempat yang sempit, panas, gelap, bau, kotor. Semua itu tergantung amal. Dia bisa berubah menjadi taman surga atau bisa berubah menjadi jurang neraka. Fa'murni, maka makmurkan aku, kata kubur. Setiap hari kubur menyeru kita, makmurkan aku, terangi aku, luaskan aku, wangikan aku. Wala tukharribni, dan jangan kau hancurkan aku. Itulah maksud kata-kata wa inni alimtu anna akhira masir al-qabr fasta'adtu. Aku tahu bahwa akhir perjalanan hidupku adalah kubur, maka aku bersiap diri setiap saat. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kita harus paham dan kita harus sadar bahwa yang namanya rizki ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin rizki kita ini berkah, jangan pernah maksiat kepada Allah. Itu kuncinya. Karena kemaksiatan kita ini menyebabkan diangkatnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Ibadah yang benar. Ikhtiar yang baik, ibadah yang benar. Jangan Allah hanya dikasih sisa waktu saja. Tafarraq li ibadati. Berikan waktu untukku yang cukup, kata Allah. Amla sadraka ghinnan, aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya. Wa asuddu fakraka, dan aku akan tutup pintu kefakiran dari hidupmu. Karena kau ibadah. Wa illam taf'al, tapi kalau kamu nggak mau ibadah, nggak punya waktu untuk Allah, sibuk hanya untuk menyelesaikan urusan kamu tanpa kau peduli dengan ibadah kepada Allah, mala'tu yadaika syughlan, aku akan tambahkan kerepotan di kedua tanganmu, kata Allah. Walam asuddu fakraka, dan bagaimanapun repotnya kamu, pintu kefakiran tidak pernah aku tutup dari hidupmu. Jadi kuncinya kalau kita mau dapatkan rezeki kita berkah, ibadah yang benar, tinggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah. Dalilnya mana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk kampung, negeri, bandar, desa beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Pasti dan pasti aku akan bukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Dari langit digerojok, dari bumi dipancarkan. Pintu apa? Pintu keberkahan. Yang berubah itu berkah atau tidaknya. Kalau jumlahnya nggak bisa berubah, sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita ibadahnya bagus, taat kepada Allah, rizki dengan jumlah yang sama plus keberkahan dari Allah. Kalau kita maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, rizkinya juga sesuai dengan ketetapan takdir Allah tanpa keberkahan dari Allah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lari dari peringatanku, aku akan datangkan untuknya kehidupan yang sempit, gersang, banyak masalah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan mahsyarkan orang itu dalam keadaan buta matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa mataku hari ini menjadi buta?
Sedangkan dulu saat di dunia aku punya mata dan bisa melihat. Qala fakadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu saat kau hidup di dunia, aku datangkan peringatan. Aku kirim kekasihku para nabi. Aku turunkan Al-Quran untuk membimbing kamu. Aku kirim dai-dai mengingatkan kamu. Fanasitaha, kau lari. Kau tidak mau, kau tutup telinga. Fakadzalikal yauma tunsa, maka aku pun saat ini akan melupakan kamu. Mana ada malapetaka yang lebih besar ketika Allah Subhanahu wa taala melupakan hambanya di akhirat nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karenanya, khulasatul kalam, kesimpulan daripada tausiah duha pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berusaha meninggalkan segala bentuk maksiat dan berikan waktu yang cukup untuk ibadah kepada Allah. Sholat yang benar, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran setiap hari, zikir pagi petang, ya, doa-doa masnunah, duduk di dalam majelis ta'lim, memakmurkan masjid, bersilaturahim, ya, berziarah kepada ulama, amal-amal dilakukan. Itu asbab yang akan mendatangkan keberkahan daripada rezeki kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak perlu kita menyangka. Allah bisa datangkan rezeki dari jalan yang kita sendiri tidak nyangka. Kita sendiri heran. Subhanallah, ini rezeki datang, ini rezeki datang. Kenapa? Karena dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu mengerjakan sholat dan sabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Aku tidak minta rizki kepada kamu, tapi aku yang menyempurnakan rizki untukmu dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Takwa, sholat. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin farja. Barang siapa orang yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar pada setiap kesempitan dan Allah akan berikan kegembiraan saat dia gelisah. Karena apa? Banyak istighfar kepada Allah. Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama narzuqut tayr yaghdu himasan wa ya'udhu bitana. Andaikan kau punya tawakal, kata Nabi, seperti tawakalnya seekor burung, maka Allah akan datangkan rizki kepada kamu seperti Allah datangkan rizki kepada burung. Dia berangkat dalam keadaan perut yang kempes, pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Berangkat dalam keadaan perut yang kempes, pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Ada satu kisah yang saya akan ceritakan sebagai penutup tausiah kita pada pagi hari ini. Kisahnya Syaqiq Al-Balkhi, seorang ahli ibadah, muridnya Ibrahim bin Adham. Suatu hari dia pamit kepada gurunya Ibrahim bin Adham. Wahai guruku, saya akan berangkat untuk berdagang. Dia sudah tua. Maka berangkatlah dia setelah pamit dengan gurunya. Dia jalan sampai dia masuk berhenti istirahat di sebuah gua untuk berdagang. Dia duduk di bebatuan dan dia menyaksikan dengan pandangan matanya ada kasihul a'ma, ada burung yang buta dan patah sayapnya. Buta, patah sayapnya,
nggak bisa terbang, hanya diam saja. Kemudian Syakik Al-Balkhi ini melihat terus kepada burung tersebut dan dia berpikir, ini burung buta, sayapnya patah, tapi hidup. Dari mana dia mendapatkan rezeki? Ketika dia lama memandang burung tersebut, memandang lagi, datanglah burung yang lain. Fa'idha tayrun akhar yud'imuhu. Kemudian datang burung yang lain memberi makan, menyuapin burung yang patah sayap dan buta ini. Fatayaqantu anna alladhi at'ama kasihul atma qadir ala ayyud'imuni. Maka setelah aku melihat kejadian itu, aku tambah yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan burung yang patah sayap, buta, dia juga mampu memberikan makan kepada aku. Sedangkan aku ini sudah tua. Faraja'tu, maka aku putuskan untuk pulang lagi, nggak jadi nerusin perjalanan dagang. Sesampainya dia di kampung halamannya, dia sowan lagi kepada gurunya Ibrahim bin Adham. Dia ceritakan, 5 raja'ata, ya Syakik. Kenapa kamu kembali lagi, wahai Syakik? Bukankah kau sudah pamit kepada aku untuk mengadakan perjalanan perdagangan? Naam ya Syekhi, benar wahai tuanku, Syekhku. Diceritakan ketika aku berangkat, aku duduk di bebatuan, masuk ke dalam gua, aku melihat ada burung yang buta dan patah sayapnya. Aku bingung dari mana dia makan, tiba-tiba ada burung yang lain datang menyuapin dia. Maka saat itu aku yakin, yang memberikan makan kepada burung yang buta dan patah sayapnya itu mampu memberikan makan kepada aku, maka aku pulang lagi. Maka sang guru bertanya kepada Syakik Al-Balkhi, aradita bi an takuna al-kasih al-a'ma wa la tarda billadhi yut'imu kasih al-a'ma? Kenapa kamu senang menjadi burung yang patah sayap dan buta tadi? Dan kenapa kamu tidak senang menjadi burung lain yang datang yang memberikan makan kepada burung yang buta dan patah sayapnya tadi? Maka saat itu Syakik Al-Balkhi mengatakan, na'am anta ustadhi. Benar, memang kamu tuh betul-betul guru saya. Maka dia berangkat lagi untuk meneruskan perjalanan dagang. Artinya apa? Kita tetap semangat untuk mencari nafkah yang halal. Supaya rezeki yang Allah karuniakan kepada kita bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan rezeki yang berkah, dengan rezeki yang halal, insya Allah istri kita, anak-anak kita juga akan menjadi istri yang solehah dan anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kekurangan kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz kita membacakan doa bagi jamaah yang ingin berinfak bersedekah, kami persilahkan. Dan mari setelah itu nanti kita setelah pembacaan doa yang ingin mengikuti tahsin bersama Ustaz Yolanda, begitu juga pembacaan Asmaul Husna, kita persilahkan. Dan kami mohon juga kepada jamaah ibu-ibu yang mendapatkan kupon untuk santunan beras, nanti mohon juga keluarnya belakangan biar tidak terjadi kerumunan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Baik jamaah, kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang mungkin saat ini sedang sakit maupun dalam keadaan kesulitan. Semoga Allah angkat penyakit mereka, memberi jalan solusi bagi kesulitan mereka hadapi. Dan semoga pengajian kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari bencana, musibah dan pandemi penyakit ini. Baik jamaah sekalian yang rahmati Allah, mari kita aminkan doa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Husin Kadafi. Mudah-mudahan Allah berkahi acara kita pada pagi hari ini. Kepada guru kita kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شافي إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشمامة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء ومختلفة السيوف والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.